Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Olman, obrolan pengalaman. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijrah kalau nggak salah. Iya kali. Tadi sudah di Google gitu kan. Oh iya. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan di puasa tahun ini kita bisa lebih baik lagi. Amin. Menjalankannya. Ya, amin. Dan mudah-mudahan untuk kalian semua yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Diberi kekuatan, jangan mokel. Mudah-mudahan sampai di hari yang fitri. Amin. Oh ya, ini ada tentang puasa nih Mas Apoy. Puasa di bulan Ramadan. Pasti Mas Apoy pasti punya lah kan cerita-cerita pengalaman puasa batal. Ya udah pasti batal, mokel. Nah, paling masih kecil sih. Masih kecil ya? Ya SD, SMP kalau sampai SD gitu. SD. Ya. Itu gimana nih untuk cerita mokelnya nih? Jadi waktu SD itu kan udah belajar puasa ya. Iya. Saya lupa kelas berapa tuh, tapi kayaknya sih baru antara kelas 1 sampai kelas 3-an lah. Oh, masih SD kecil lah ya. Jadi itu kita belajar puasa. Itu pun puasa setengah hari. Puasa beduk katanya. Itu azan zuhur kita buka lanjut puasa lagi. Oh iya. Gitu kan. Nah, udah puasa setengah hari menjelang maghrib ibu saya beli bukaan dong, beli es dong. Oh iya. Beli es, itu ada es kelapa kalau nggak salah. Es kelapa ditaruh di atas lemari. Oh ya, lemari. Biar nggak diminum Mas Apoy. Biar nggak saya diumpetin nantinya, biar saya minum atau kakak saya nggak minum lah. Taruh, tapi salahnya si tangga ini dekat sama lemari. Jadi kalau saya naik tangga 2 anak tangga atau 3 anak tangga itu saya nyampe ke atas lemari. Iya, jadi saya pegang esnya, saya seruput. Habis seruput saya turun tuh, kabur. Iya. Bisa datang kan? Ibu saya lagi di luar. Tuh, pas ibu lagi di luar, udah tuh aman kan? Pengen lagi, iya. Kan lagi ya orang udah minum lagi kan? Iya bener, kayak seger ya. Ya seger, pengen lagi belum ada orang nih di rumah. Berangkat lagi, masuk lagi ke rumah, naik tangga lagi, seruput lagi. Yang tadinya penuh tuh, udah berkurang tuh, seruput lagi, udah tuh, keluar lagi aman. Iya. Nah, sampai ketiga kali nih, anak ya. Padahal tuh dikit lagi mau aja. Iya. Anak ya. Masih sepi lagi, masih aman lagi nih keadaan rumah. Balik lagi naik tangga lagi, diseruput lagi, udah hampir kelihatan kayak ada yang minum nih. Cuma alhamdulillahnya ibu saya nggak tahu tuh sampai buka. Nggak ngeh ya, nggak ngeh. Kayak gitu. Oh anjir, itu mah kayak bener-bener ngumpet itu. BDD. Kata anak sekarang nggak BDD. Apa itu? Buka diem. Oh. Ada lagi nggak mokel? Ada lagi nggak Mas Boy buat cerita mokelnya nih? Kalau ini jadi gue pas puasa itu sahur sih. Sahur gue kesiangan. Siangannya jam berapa tuh? Jadi gue baru bangun jam 6 pagi. Gue sahur. Tiba-tiba tuh masih ada nenek gue tuh. Pas turun bangun tidur langsung lari ke nenek saya. Karena di rumah ibu saya udah mau sarapan, udah telat gitu kan. Cuma saya masih butuh pembelaan nih. Nyari ke rumah nenek saya. Nek, kita mau puasa tapi belum sahur. Ya udah sahur nih, ada sate ayam katanya. Oh ya udah kan, duduk kok mana. Ya udah sahur. Udah kita sahur tuh, makan sate, sahur. Padahal kan udah enggak boleh. Iya, udah. Karena saya udah enggak apa-apa ya, penting anak kecil lah. Penting puasa ya. Iya. Udah tuh sahur makan sate. Ya enak ya kan itu. Ya tapi begitu lagi, puasa setengah hari nyambung lagi. Iya benar, masih kecil. Jadi ya intinya mungkin orang tua itu pasti udah penting anak belajar puasa gitu. Iya benar, kayak gitu. Dia masih belajar lah, nggak apa-apa lah. Yang penting dia udah ada niatan buat puasa. Iya. Terus sama kalau nggak salah SMP kelas 1 kayaknya. Saya puasa tengah hari bolong main bola. Anak kecil mah gitu ya. Iya, udah ketemu pasti. bola, kayaknya main tetap. Puasa main bola, ibu saya udah ngomong. Katanya,
kamu puasa jangan bola, nanti batal puasanya, haus. Enggak kok, kuat. Nggak kuat, main bola mah enak tuh, pas bosan, nggak ada capek bocoran bola. Game udah kelar sampai rumah. Yang lain pada buka tuh diem-diem tuh, sambil jalan pulang pada buka. Saya takut dimarahin ibu saya kan, saya pulang. Cuma saya ngeluh, mak haus katanya. Makanya jangan bola ya. Ya orang-anak main bola gitu kan, jadi pengen main bola. Lagi puasa-puasa main bola gitu. Terus gimana? Mau buka tapi ibu saya nggak nyuruh buka dan saya juga kayak sayang mau buka gitu. Iya benar. Aduh, gua nggak mau buka mau batal. Enggak. Tapi saya itu kegerahan, sampai depan kipas, pasir, sampai nangis. Udah ngapain kamu puasa nangis, mau nahan buka. Udah batal. Akhirnya minum es. Batal. Langsung seger ya. Seger ya kan. Habis itu udah lanjut puasa lagi aja gitu. Itu masih jam berapa itu? Ya itu kalau nggak salah udah lewat zuhur, udah buka padahal. Iya. Karena main bola kan haus lagi. Jadi haus sih bukan kelaparannya. Lapar kan siang kan kalau kita puasa siang itu setengah hari pasti dikasih makan. Saya nih buka dulu makan, lanjut puasa lagi. Iya. Cuma sebenarnya saya sampai kelas 1 masih setengah. Itu bukan setengah hari kalau pas SMP kelas 1 itu udah full. Cuman pas tengah-tengah itu nggak kuat karena main bola. Iya, paham. Kalau SD masih setengah hari masih dibolehin, kalau udah SMP udah nggak boleh kan. Nah, alhamdulillah anak saya nih sekarang dari kelas 1, kelas 2, kelas 1 udah mulai puasa full. Diajarin biar lebih bagus dari saya. Iya benar. Gitu. Iya. Kalau kamu ada gas? Kalau gue pasti ada. Jadi ini mah sama lah kayak Mas Apoy SD. Cuman kalau gue diajarinya bukan yang setengah hari Mas, langsung full pokoknya. Kayak yang Mas Apoy ajarin ke anak-anak Mas Apoy sekarang nih, langsung full. Iya. Cuma karena ya anak kecil pasti nggak kuat lah. Tapi kali ini cerita ini bukan masalah gue nggak kuat Mas Apoy. Masalahnya? Gue lupa. Kalau bulan Ramadan. Gue lupa nih. Enak banget gue bawa ciki tuh. Beli di warung. Mungkin orang warung taunya gue nggak puasa kan ya. Beli ciki gue. Beli minuman. Minuman lah Pak. Sama minuman lah. Nah udah gitu gue bawa aja tuh dengan pede. Orang lupa kan kalau bulan Ramadan kan puasa. Lupa. Bawa aja set. Sama ada teman-teman gua tuh, ada 3 orang, 4 sama gua. Mereka juga nggak ngomong kalau sekarang bulan Ramadan gitu loh. Mungkin di pikiran mereka udah biarin gitu aja kali ya kan, tahu kan anak kecil iseng lah ya. Udah biarin gitu paling. Nah gua udah buka ciki, makan set minum, enak banget tuh. Mereka biasanya nggak minta Mas. Tumben pada nggak minta ini. Udah biarin. Gue makan aja, biarin makan minum. Ada ibu-ibu lewat lah ibu. Set ngeliat gue lagi makan ciki sama minum. Bagas nggak puasa, itu malu sama teman-temannya. Langsung gue bengong Mas. Hah? Oh iya belum. Abis itu gue pulang Mas, pulang ke emak gue kan. Mah Bagas lupa kalau puasa ini Bagas ini sama makan ciki. Wah gimana sih kamu? Udah makan udah. Percuma. Udah habis itu ya udah makan. Batal. Enggak. Harusnya enggak apa-apa ya, kan lupa. Udah makan jadinya makan terus udah enak aja. Keluar lagi ke teman-teman yang tadi tuh. Kalian nggak ngomong kalau puasa ya? Ya orang kita mah biarin aja. Emang sengaja gitu. Anjir biasa. Sengaja gitu enggak ngomong dia pada. Tapi kalau ngomong lupa iya tuh. Pasti pernah juga sih lupa. Makan apa belum habis ada yang mergokin ya kan gitu ya. Puasa. Lupa gitu. Aduh kayak dimati apa diingetin sih. Iya, enak nih. Belum habis ini. Belum habis ini kan udah kan lepain bahkan di mulut lepain tuh kalau kita kasih kan. Terus pernah nggak kayak bulan puasa tidur mimpi makan? Nggak pernah kalau makanya nggak pernah. Nggak pernah tuh berasa kayak mimpi puasa tidur puasa makan mimpi makan berasa kayak enak banget nyata banget makan minum. Pas kebangun itu kayak belum habis tuh sama kayak gitu belum habis rasa kayak kok mimpi kayak enak banget gitu.
Rasa banget. Kok kebangun sih kan. Ya Bener. habis ini. Kayak nanggung intinya. banget, Iya. nanggung. Kayak gitu paling. Sama paling kalau mokel tuh ada yang bener-bener diniatin mokel tuh pas SMP mas, SMP kelas 2 itu bener-bener diniatin mokel banget tuh. Emang nggak kuat kan, nggak kuat. Terus di pikiran gue kayak pengen batal lah, tapi jangan minum doang, makan sekalian. Kayak nanggung banget kan kalau batal minum doang kan. Iya. Apa ya, cari mikir lah apa ya, makan di mana ya. Kalau di warteg ya malu kan, kayak warung gitu pak, malu. Terus gua ke warteg mas, ke warung gitu, bu mau bungkus nasi 1 sama lauk tapi dipisah. Ngomongnya buat buka, itu masih jam 2 mas, jam 2 siang. Yang dong buka. Ini buat ntar buka bu, disuruh beli. Tapi itu warteg apa? Kayak warteg lah, cuman ya warung makan biasa. Tapi dihordain enggak? Enggak mas, malah tutup dia, cuma buka pintu doang. Buka pintu doang gitu. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari warteg Warteg yang yang berorder. Ya udah tuh, iya bu, disuruh beli buat ntar buka. Kok 1 doang? Iya, apa namanya, kayak cuma buat tambahan doang. Ya udah, kan dipisah tuh lauk sama nasi tuh, pisah. Set. Ya gue bawa makan di rumah temen gue. Temen gue lagi sendirian di rumah. Gue mau numpang buka ya. Lu nggak puasa ya? Enggak kuat gue ya. Ya udah, masuk aja makan. Kan mungkin nggak tahu kenapa tuh ibu gue tahu mas kalau gue makan. Pas gue pulang dimarahin. Bisa tahu. Kayaknya soalnya ada yang ibu-ibu yang lewat depan rumah dia. Mungkin dia ngeliat gue ngomong kali, itu Bagas lagi makan. Gue pulang mas, set, dengan pedenya gue kayak sosokan lemes. Pulang gue, set, gas, sini. Apa? Puasa enggak? Puasa? Bener, iya puasa. Tadi ada yang cerita, ada yang ngomong, kamu lagi makan di rumah ini. Langsung bengong gue, nyengir gue. Iya, lapar lah. Tapi bibir nggak berminyak nggak? Enggak, udah bersih. Iya, orang lapar. Kamu kalau mau buka, mau batal, udah di rumah, jangan di rumah orang. Sekalian aja. Kadang gue gitu, mana juga. Kalau mau buka, mau batal, udah di rumah aja, nggak usah di rumah. Kamu tuh kalau nggak puasa, udah bohongin orang tua, bohongin Allah, gitu kan. Terus kayak gitu rasanya tuh. Iya, bukan di rumah aja. Kalau emang nggak kuat, iya, udah dimarahin, diceramain lah biasa, ceramain. Ya udahlah, habis itu udah kayak nggak berani lagi kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya kayak anak saya nih, pernah kuat, karena temannya nih yang suka ngajak-ngajakin. Iya. Kalau puasa kan sebenarnya setan dibelenggu kan, tapi ada setan berbentuk manusia. Masih ada orang yang nggak puasa. Iya. Nih baru juga sahur, azan subuh udah ngerokok. Iya, ngopi. Terus istilahnya tengah hari bolong, bahkan yang nggak menghargai bulan suci Ramadan justru dari orang Islam juga. Iya, kan? benar. Orang Muslim, orang apa istilahnya orang non Muslim pada nggak enak iya. ya. Udah puasa banget. Ini yang Muslimnya kadang-kadang malah ngerokok di depan rumah ya. Pede banget. Memang. Dan gua jangan kayak gitu. Iya, benar sih. Istilahnya kalau orang nggak puasa mending jangan kelihatan lah. Iya, mending ngumpet lah di dalam rumah lah ya. Karena puasa itu kan ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu sebenarnya, guys. Kalau sholat, guys, kita sholat nih, orang niat, kalau nggak apa, orang niat. Kita lagi sholat, ini sholat nih, kelihatan karena kita nggak mungkin kita ngumpet kemana ya. Iya, benar. Masjid orang lihat, di kerjaan, sholat orang lihat. Iya. Tapi kalau untuk puasa, yang tahu ya kita mau Allah. Iya. Kayak Mas Aboy ngomong puasa juga, aku juga nggak tahu ya Mas Aboy beneran puasa apa enggak gitu. Lalu gue lagi. Iya, ngerokok. Gitu. Nah, itulah perbedaan ibadah puasa sama ibadah yang lain. Iya sih benar. Memang kayaknya puasa ini ibadah yang benar-benar kita dan Allah yang tahu. Nah, ada lagi udah. Sebenarnya ada sih, cuman ini dari teman gua. Nggak apa-apa, ceritanya kan pengalaman semua orang. Iya, teman gua kayak gitu, buka makan, ngajakin gua tuh. Tadinya
nggak ada rencana itu mas, nggak ada rencana mau mokel mas. Dia ngajakin aja nongkrong gitu. Nongkrong tapi masih jam 2:30. Iya kayaknya 2:30 deh, 2:30 ya. 2:30 sore. Nongkrong lah, ngabuburit. Ayo ke ada tempat gua alun-alun, cuman alun-alun itu alun-alun kecamatan bukan kabupaten. Lebih kecil dari kabupaten. Nah, dia nongkrong di situ. Nongkrong kan ada warung tuh. Emang nongkrongnya di warung sih seringnya gua gitu. Temen gua dengan PD-nya pesen es. Anjir gua. Lah, lu kalau mau ngomong mokel ngomong anjir, gua enggak ikut deh. Lah, lu kalau diajakin mokel enggak bakal mau, makanya gua ngomong ajak nongkrong. Aduh, mokel ya, ikut mokel kan? Enggak, gua udah nungguin orang mokel anjir. Cuma ya kepengen, cuman ya nanggung udah jam 3, Mas. Yang gua ngabuburit. Ngabuburit nungguin aja sambil ngerokok. Ya, enggak dong, itu anjir lah. Terus abis itu udah teman gua mokel, nge-es, pesen mie. Gua bangke gua pengen balik, gua bonceng sama dia. Nggak balik kayak gini. Udahlah. Dia main HP aja udah, main HP. Kamu juga main HP kan kayak waktu cepet kan. Ya udah tiba-tiba udah jam 5 aja. Yuk balik. Mau buka gua. Ya udah dianterin balik, buka. Lu ngerasa nggak sih kalau kayak bulan puasa semakin berumur, semakin dewasa, itu vibe-nya semakin berbeda ya? Iya, sumpah mas. Kita kecil ngerasain belum sih kayak enak gitu, kita kayak main sama anak, atau main apa? Tetangga atau main poli kan, bahkan main congklak, permainan wanita tuh kadang-kadang anak laki juga main. Iya. Itu kayak pas puasa itu kayak vibe-nya, enak nih gue main ini, bangun subuh, main ini. Pertama umur kata gue, kok makin beda ya? Iya. Suasana Ramadan kan. Ternyata gue pikir emangnya kita apa sih yang beda, yang buat beda. Pas waktu gue nyadar tuh pas gue udah mulai STM atau lulus sekolah kalau gitu. Beda ya, makin kesini makin beda. Ternyata yang bikin beda itu bukan suasananya, umur kitanya yang bikin kayak ya udah nggak pantas lagi gitu kan. Tapi ya mas, kalau menurut gua nih, gua kan yang ya belum terlalu umur tua lah ya, masih 25-an kan. Kalau gua nih kayak dari 5 SD, SMP, SMK itu dia masih setara sama mas. Cuman kalau udah kita udah lulus nih. Apalagi kalau kita merantau kayak gini terus kita balik masih puasa lah gitu misalnya. Itu kita nggak bakal nemuin kayak yang abis sholat subuh jalan. Iya, maksud gue gitu. Kalau kayak gitu kan dia nggak matok umur mas. Kalau kayak abis sholat subuh jalan-jalan gitu kan nggak matok umur kan. Apalagi udah mau lebaran pasti kan pada libur kan. Iya. Gue pernah tuh mas, habis sholat subuh jalan, tuh sepi mas, nggak kayak yang dulu. Dulu mas begitu ya. Dulu kayak ramai banget mas. Ada tuh satu jalan yang kalau sholat subuh ke situ pasti ramai mas. Oh berarti selain umur emang suasana juga. Iya emang kayak anak-anaknya beda, kayak lebih ke udah sholat subuh balik. Kalau nggak nongkrong di suatu tempat nih. Dulu kayaknya ini Islamic Center aja nih. Iya. Itu kayak dulu ramai banget gitu. Oh pas kesini gua sama anak gua kan, karena dulu kan gua masih bujang kan sama teman-teman. Iya. Sekarang ke situ kan sama anak. Kok kayak makin lama kok makin sepi gitu. Ya kayak gitu mas, kayak gimana ya vibe-nya tuh makin hilang gitu loh. Kayak mungkin lebih anak-anak sekarang lebih mageran, mungkin kayak kan ya, kan? Iya kayak ayo abis sholat subuh mabar. Enggak kayak yang jalan. Dulu kan jalan-jalan sambil main petasan. Iya benar. Main petasan terus kayak nungguin pagi. Gue sering banget mas pas puasa tuh. Pas puasa jalan main petasan, lempar-lemparan ke temen gitu kayak ini perang petasan. Iya gitu, perang petasan. Terus udah gitu kayak apa namanya? Nongkrong tapi nongkrongnya bukan nongkrong game gitu loh. Nongkrong ngobrol, bercanda sambil lewat lihat pemandangan kan. Jalannya tengah sawah tuh enak banget tuh, adem. Gue jadi inget nih ngomong perang petasan. Lu pernah nggak sih di daerah lu gitu, di kampung lu tuh kayak abis sholat tarawih tawuran? Kalau daerah gua mah enggak. Atau enggak perang sarung gitu. Kalau di tempat gua enggak ada sih mas, soalnya kampung mah enggak terlalu terkenal tawuran. Kalau di sini mah setiap bulan puasa pasti ketar-ketir. Bahkan sampai ada ancaman dari polisi ya. Iya. Polisi daerah sini lah itu. Itu kalau sampai ada yang tawuran ketangkap,
Ya, itu sampai lebaran, nggak dipulangin. Oh iya. Lebaran di dalam, lebaran di tempat polisi gitu, tempat polisi katanya. Kalau di tempat gua tuh lebih ke kayak perang petasan tapi ya bercandaan aja mas. Kayak petasan kecil-kecil. Iya sih. Yang apa namanya petasan cengis gitu ya? Apa yang di Sebenarnya petasan korek sih. Nah, ya petasan korek kayak gitu. Oh, Udah. itu ya, itu bercanda juga Cuma kita. der gitu doang. Kalau itu kita juga bercanda. Sama itu petasan yang buat dari kaleng Bear Brand gitu loh. Tahu nggak? Yang kalengan yang pakai pematik korek biasanya. Oh yang, iya, gue lupa namanya itu pakai spiritus ya. Iya, pakai spiritus. Nah, itu doang. Der gitu doang. Tapi alhamdulillah sih kalau dulu kan ulang tahun habis pas gue zaman gue SD, habis sholat tarawih itu pasti tawuran itu antar kampung sini sama kampung situ itu rutin. Jadi benar-benar bawa senjata tajam. Bahaya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi lama-kelamaan mulai hilang tuh, mulai hilang. Gantilah ada perang-perangan, jadi sama-sama kenal nih di kampung. Gue tuh kayak rusuh aja gitu, begadang keluar pada bawa bambu masing-masing. Lu tahu-tahu bohong-bohongan, tapi mukulnya beneran. Sekampung dibilang bohongan, tapi beneran, tapi emang bohong kenal soalnya. Iya. Sampai mobil pada berhenti. Nah iya, pernah kayak gitu juga tuh. Cuman kalau pokoknya intinya sih sampai sekarang daerah Jakarta nih, daerah khusus Semper ya, Koja nih, itu kita wanti-wanti sih, apa jaga-jaga sih, jangan sampai ada tawuran gitu. Iya. Terus kita jaga anak-anak kita yang udah agak remaja itu dijaga-jagain. Benar. Bahkan sampai RW kita atau RT kita itu kerjasama sama Babinsa, dari pihak kepolisian buat ngamanin daerah sekitar. Soalnya ada aja kadang-kadang dari daerah mana tuh suka nyerang. Itu VV Ramadan yang memang itu ya seringnya adanya tuh Ramadan, padahal bukan Ramadan ya. Iya benar. Itu kadang-kadang anak-anak tuh kayak entah di kadang begadang, gabut, akhirnya cari musuh gitu. Kayak gitu ya, bagaimana nggak ngerti saya tuh. Itu emang bulan puasa seringnya gitu. Tapi ada kegiatan yang dulu itu sebenarnya seru asik, sekarang jadi kayak gimana ya, kayak mengerikan loh mas. Kayak perang sarung. Iya perang sarung itu. Perang sarung dulu asik mas, seru. Ya udah sarung-sarung doang. Sekarang diisi. Iya sekarang diisi. Terus di bener-bener kayak dibilang tawuran. Ya gitu kan. Gue sayang banget loh, itu kan tradisi kayak buat seru-seruan. Sekarang bikin cambuk ya. Iya kan buat seru-seruan doang ya. Sekarang dijadiin buat tawuran gitu kan, nggak enak. Maksudnya tradisi dulu malah dirusak sama anak-anak sekarang gitu loh. Iya, benar. Intinya kayak gitulah. Ramadan ada ya plus minusnya. Iya. Kita ya harusnya sebenarnya sih manfaatkan Ramadan itu untuk momen-momen untuk ibadah. Iya, ibadah ya. Kenapa? Karena nambah pahala gitu berkali lipat. Cuma kadang-kadang ya anak-anak remaja ya itu kan butuh kontrol dari orang tua. Iya, ini sih terakhir nih sebenarnya gua pernah ngalamin nih, terakhir nih cerita gua. Ini tentang kayak itu tawuran pas gua udah kerja di sini, Mas. Gua puasa tuh. Bulan puasa, Mas. Gua lagi beli sahur, Mas. Beli sahur di pasar. Tahu lah ya pasar Tugu kan. Kan masuk kan yang itunya wartegnya. Gua keluar tuh habis beli makan, keluar. Iya, habis enggak lah. Sahur di mana? Sahur di mes. Belum sahur, lagi beli sahur, lagi beli makan sahur. Jam berapa sih kalau sahur? Jam 3-an setengah. Jam 3-an lah ya, jam 3-an. Jam 3-an, Mas, gua keluar pasar nenteng plastik bawaan makan. Di luar pasar itu kan udah jalan sini kan depan Jaya. Tawuran, Mas. Pada bawa sajam panjang-panjang banget. Lah gua bawa tentengan plastik, gua takut lah dikira musuh ya, ikut-ikutan kena ngumpet di dalam pasar kan ada tempat gelap tuh, ngumpet gua sampai mereka udah pada nggak bubar, dia maju. Udah pada maju, iya pada maju, gua langsung keluar masuk ke mes. Anjir, gua cuma mau beli, gua mau beli sahur, masa ya mau kebacok kali. Ngerinya di sini tuh gitu. Iya makanya gua puasa itu kadang malah jadi ngeri juga. Gua pernah ngalamin itu 2 kali, Mas. Gitu. Persis kayak gitu. Sama kejadiannya. Habis beli sahur, tawuran lu pada. Anjir gua. Berarti kita topiknya kali ini kita mokel sama vibe Ramadan lah ya. Iya benar. Ya kayak gitu benar sih. Di Jakarta. Iya, Ramadan vibe kayak gitu. Itu gua yang culture shock gitu. Kayak yang dulu dia di kampung enggak ada. Iya, enggak ada yang gitu. Tiba-tiba gitu. Istilah gua kayak terlalu ekstrim, dia ngomong ekstrim ya ekstrim, dia ngomong
kayak biasa aja, mungkin anaknya ini udah biasa. Iya. Ini biasa. Itu kan ya Iya, makanya kayak baru lah, kaget lah. benar gitu loh, kayak ya udahlah kita jalanin, yang penting hati-hati aja. Makanya tuh gua kalau puasa gitu hati-hati banget gua mau keluar gitu. Oke lah, mungkin kita masalah Ramadan, Ya, masalah permokelan, permokelan dan Ramadan, ya mungkin sampai di sini Iya. aja ya. Depannya kita tetap bakal bahas pengalaman yang lain sih. Iya, pengalaman kita ataupun teman-teman kita lah. Ini karena awal Ramadan, kita awalin dengan cerita Ramadan kita. Oke, sekali lagi kita ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat yang puasa. Nah, di Ramadan. Mudah-mudahan puasa semua Ya, yang amin. Iya. lancar semuanya. Amin. Amin. Oke, cukup sekian dari kita. Jika ada kurang ataupun salah kata, kita mohon maaf ya, Oke, guys. minta pendapatnya, komentarnya jangan lupa. Jangan lupa jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke. See you next video. Dadah.